Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih di agenda kita Accounting Study Group pertemuan kedua. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk perusahaan dagang. Silakan disimak dengan baik ya. Oke, yang pertama adalah siklus dari merchandising company atau perusahaan dagang. Jadi yang pertama bisa kita lihat dari gambar ini ya, dalam slide, bahwa perusahaan dagang itu kegiatannya adalah membeli barang jadi tanpa mengolah barang jadi tersebut. Jadi ininya kita beli barang jadi dan itu nanti akan dijual kembali gitu untuk kegiatan dari perusahaan dagang. Nah, yang pertama nanti perusahaan dagang itu adalah membeli inventory ataupun persediaan barang dagang. Kemudian setelah pembelian tersebut pastinya perusahaan akan mendapatkan barang yang dibeli ataupun inventory tersebut. Nah, kemudian inventory yang sudah dibeli itu nanti akan dijual kembali dengan harga yang berbeda. Itu salah satu tujuan dari merchandising company. Setelah dijual, nantinya perusahaan akan mendapatkan uang apabila memang pembeliannya ataupun penjualannya itu dilakukan secara cash. Jadi siklusnya itu ada dua. Ada yang penjualannya secara kredit dan juga ada yang secara tunai. Jadi nanti perusahaan akan mendapatkan cash apabila penjualannya secara tunai. Tapi kalau penjualannya secara kredit nanti siklusnya akan agak berbeda, yaitu perusahaan akan mencatat account receivable terlebih dahulu ataupun piutang dagang karena perusahaan memiliki hak ataupun pendapatan yang masih ditangguhkan karena customernya masih belum membayarkan sejumlah uang dari pembelian tersebut, sehingga nanti perusahaan akan mencatat cashnya itu ketika customernya sudah mulai membayar piutangnya gitu. Itu adalah siklus dari merchandising company. Setelah mengenal operating cycle ataupun siklus dari perusahaan dagang, selanjutnya kita masuk ke materi jurnal yang digunakan oleh perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang itu menggunakan dua jurnal biasanya, jurnal umum dan jurnal khusus. Akan tetapi juga ada yang menggunakan jurnal khusus saja ataupun juga menggunakan jurnal umum, tergantung dari entitas yang menggunakan jurnal tersebut. Nah, yang pertama kita membahas mengenai spesial jurnal ataupun jurnal khusus. Nah, di jurnal khusus ini akan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada sales journal ataupun jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Nah, kemudian jurnal penjualan ini juga memiliki dua pencatatan, yaitu menggunakan pencatatan perpetual dan pencatatan periodic system. Nah, perbedaannya di mana kalau dari kedua sistem ini? Yang pertama, kalau menggunakan perpetual itu nanti akan ada 4 akun yang dicatat dalam jurnal tersebut. Yang pertama itu ada account receivable pada sales revenue. Kemudian yang kedua ada cost of goods sold dan inventory. Jadi ada 4 akun yang dicatat dalam sales journal yang menggunakan perpetual system. Nah, kemudian kalau yang periodic system itu akan hanya ada 2 akun, yaitu account receivable pada sales revenue. Karena kalau yang di periodic system itu nanti kita tidak mencatat cost of goods sold-nya dan inventory-nya, akan tetapi itu nanti akan diketahui pada akhir periode sesuai dengan definisi dari periodic system itu tadi. Selanjutnya, special journal yang lainnya adalah cash receipt journal ataupun jurnal penerimaan kas. Nah, fungsi dari jurnal ini adalah digunakan untuk mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas. Jadi segala transaksi yang berkaitan dengan pemasukan kas dari suatu perusahaan itu akan dicatat pada cash receipt journal. Nah, nanti untuk formatnya bisa dilihat. Sebenarnya untuk formatnya ini tidak ada aturan pakemnya, apakah harus ada cash, sales discount, account receivable, sales revenue atau yang lainnya, itu tidak ada patennya. Itu untuk formatnya biasanya itu dibebaskan ataupun entitas itu bisa bebas menyusun format yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi intinya untuk cash receipt journal itu digunakan untuk mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas. Selanjutnya adalah jenis yang ketiga dari jurnal khusus, yaitu purchase journal ataupun jurnal pembelian. Jadi untuk jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jadi kayak jurnal
sales yang sebelumnya itu tadi sales journal itu sama kayak purchase journal. Perbedaannya kalau purchase itu ya berkaitannya dengan pembelian, kalau yang sales tadi kan berkaitannya dengan penjualan. Persamaannya apa? Persamaannya adalah sama-sama transaksi yang dilakukan secara kredit. Jadi ini kalau purchase journal itu nanti di dalam jurnalnya akan berkaitan dengan akun payable karena kita membeli secara kredit gitu. Nah, kemudian untuk isinya adalah ada tanggal, kemudian akun kredit ini biasanya diisi dengan nama pihak eksternalnya. Maksudnya ketika kita mau melakukan transaksi pastinya kita akan melibatkan pihak eksternal. Contoh kita membeli supplies pada toko ABC. Nah, biasanya untuk akun kredit ini ditulis nama dari toko tersebut. Kemudian terms ini sama kayak termin. Jadi untuk pembelian secara kredit itu biasanya diberikan termin. Termin itu apa? Termin adalah syarat pembayaran ketika kita melakukan ataupun singkatnya itu kayak jatuh tempo pembayarannya gitu. Nah, kalau di termin itu juga ada beberapa jenis termin yang biasa kita kenal kayak N/20, kemudian 2/10, N/30. Itu salah satu bentuk termin yang biasa kita temui pada soal-soal akuntansi. Nah, kemudian setelah termin ada format ref. Nah, format ref ini tujuannya adalah untuk kita melakukan cross check apakah dari jurnal yang sudah kita susun ataupun pencatatan yang sudah kita lakukan ini sudah di posting ke dalam buku besar. Jadi untuk ref ini biasanya ditulis centang ketika kita sudah melakukan posting pada buku besar. Nah, kemudian yang terakhir adalah format untuk akunnya. Nah, ini akunnya untuk pembelian kredit itu adalah inventory di debit, yang dikredit adalah account payable sesuai dengan nominal yang sudah tertera dalam soal tersebut. Jenis jurnal khusus yang terakhir adalah cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Nah, jurnal ini hampir sama dengan jurnal cash receipt journal, cuman bedanya kalau yang cash receipt tadi kan itu penerimaan, jadi kita menerima kas. Dan untuk di formatnya pastinya cashnya akan ada di debit. Sedangkan kalau di cash payment journal ini karena ini berkaitan dengan pengeluaran kas, pastinya cashnya juga akan ada di kredit. Berbeda ya. Nah, kemudian untuk formatnya ini ada dates, kemudian ada number account, kemudian ada account debit ataupun biasanya ditulis description, kemudian ref. Nah, ref ini ada perbedaannya karena ada yang ditulis akun, kemudian ada yang ditulis centang. Kalau yang ditulis akun ini itu digunakan untuk pencatatan yang ditulis pada format order accounts. Nah, kalau di order accounts ini kan beragam akun gitu ya. Ada yang menggunakan akun prepaid insurance. Nah, dalam contoh ini kan menggunakan prepaid insurance, inventory, kemudian ada cash dividend. Nah, jadi maksudnya itu pencatatan dengan menggunakan akun selain yang ada dalam format itu loh. Jadi dalam format ini kan nggak ada tuh akun prepaid insurance. Jadi itu dimasukkan ke order accounts. Kemudian refnya juga ditulis nomor akunnya biar mudah kita untuk mengidentifikasi akun apa yang dicatat dalam transaksi tersebut. Nah, kalau yang dicentang ini kan memang sudah ada formnya gitu, ada formatnya ataupun udah ada kolomnya. Jadi di kolom account payable udah jelas, oh berarti pakai account payable. Jadi nanti untuk ngisi refnya itu pasti dicentang. Kalau yang di order accounts itu ditulis ref biar kita mudah untuk mengidentifikasi akun apa yang dicatat gitu. Nah, jadi untuk kesimpulan ini dari beberapa jurnal yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau cash payment sama cash receipt itu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara tunai. Jadi segala transaksi ya pokoknya itu dicatat di dua jurnal itu kalau yang dilakukan secara tunai. Kalau yang secara kredit itu nanti ada dua jurnal, sales sama purchase. Jadi itu untuk kita mempermudah menghafal dan memahami bagaimana sih fungsi dari jurnal khusus itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah effect of special journal on the general journal. Jadi apa sih efek kalau kita menggunakan special journal pada jurnal umum gitu ya.
Nah, yang pertama itu jurnal khusus secara substansial mengurangi jumlah entry yang dibuat perusahaan dalam jurnal umum. Jadi, kalau ketika kita menggunakan jurnal khusus, keempat jurnal itu pastinya akan mengurangi pencatatan yang ada dalam jurnal umum. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang memang skalanya besar, transaksinya banyak itu menggunakan jurnal khusus sama jurnal umum. Untuk perusahaan itu lebih memudahkan perusahaan untuk mengidentifikasi apakah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas itu bisa langsung diidentifikasi dalam dua jurnal tadi, kayak cash receipt dan cash payment. Berbeda kalau kita menggunakan jurnal umum saja, pastinya kita akan lebih susah dan lebih ribet untuk mengidentifikasi mana sih untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas, ataupun memang sebaliknya seperti berkaitan dengan kredit gitu. Jadi itu salah satu bentuk efek dari penggunaan special journal. Yang kedua ada transaksi yang tidak dapat dimasukkan dalam jurnal khusus yang dicatat dalam jurnal umum. Jadi kalau kita menggunakan jurnal khusus, pastinya transaksi-transaksi yang memang berkaitan dengan cash ataupun kredit itu nanti pasti akan dimasukkan ke dalam special journal. Tapi kalau yang transaksi yang memang tidak bisa dimasukkan ke dalam special journal tersebut nanti akan dimasukkan ke general journal. Jadi untuk general journal isinya itu kayak pencatatan transaksi retur penjualan secara kredit. Nah, retur penjualan secara kredit itu nanti tidak bisa dimasukkan ke dalam special journal, karena kalau kita lihat dari fungsinya, sales journal itu kan mencatat transaksi yang berkaitan dengan penjualan secara kredit. Nah, sedangkan untuk retur itu kan kita menerima barang kembali dari customer karena ada barang rusak ataupun memang cacat gitu kan barangnya. Jadi itu tidak bisa dimasukkan ke special journal, sehingga dengan adanya transaksi tersebut yang tidak bisa dimasukkan special journal itu nanti dimasukkan ke general journal gitu. Itu adalah dua efek ketika perusahaan menggunakan special journal pada jurnal umum. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu flow of cost atau biasa kita sebut dengan aliran biaya. Oke, pada slide ini akan dijelaskan tentang perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual atau sistem persediaan periodik untuk menghitung persediaan. Oke, di sini ada 5 unsur yang akan mempengaruhi perhitungan dari persediaan, baik menggunakan sistem perpetual maupun menggunakan sistem periodik. Yang pertama ada beginning inventory atau saldo awal persediaan. Kemudian yang kedua ada cost of goods purchase atau harga pokok pembelian, di mana harga yang menjadi harga pokoknya atau harga yang didapatkan ketika suatu perusahaan melakukan pembelian. Kemudian yang ketiga yaitu ada cost of goods available for sale. Maksudnya apa? Yaitu harga barang tersedia untuk dijual, yaitu perhitungannya dari beginning inventory ditambah dengan cost of goods purchase. Kemudian yang keempat ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Sedangkan yang terakhir, unsur yang terakhir yaitu ada ending inventory atau saldo akhir persediaan. Terima kasih sudah menyimak materi dengan baik. Untuk lanjutan dari materi ini, silahkan cek video selanjutnya ya. See you. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.